layanan bimbingan kelompok semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026. A. Komponen layanan, layanan dasar. B. Bidang layanan, bidang belajar. C. Fungsi layanan, pemahaman. D. Tujuan membantu siswa kelas 5 SD mengembangkan potensi belajar secara optimal, meningkatkan efektivitas belajar, dan kemandirian belajar. E. Topik kunci sukses belajar, mengenal gaya belajar, dan cara mencatat efektif. F. Materi 1. Pengenalan gaya belajar seperti visual, auditorik, kinestetik. 2. Tips dan trik belajar sesuai gaya belajar masing-masing. 3. Cara membuat catatan atau ringkasan yang efektif seperti mind mapping sederhana. Sasaran layanan yaitu siswa kelas 5 sekolah dasar. Metode dan teknik yang digunakan. Metode diskusi kelompok, ceramah singkat, dan demonstrasi. Tekniknya ice breaking, simulasi mencatat, dan tanya jawab. Waktu yang digunakan 1 kali 45 menit. Media atau alat yang digunakan papan tulis, spidol, kertas HVS, alat tulis, lembar kerja peserta didik atau LKPD. Tanggal pelaksanaan. Sumber belajar 1. Buku pedoman BK SD kelas 5. 2. Artikel atau video tentang gaya belajar anak sekolah dasar. Uraian kegiatan. Tahap awal. A. Pernyataan tujuan, yaitu 1. Membuka kegiatan dengan salam dan doa. 2. Memperkenalkan diri dan meminta anggota kelompok memperkenalkan diri secara singkat. 3. Menemukan cara belajar yang paling pas untuk diri mereka. B. Penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan kelompok. Menjelaskan aturan dan langkah-langkah kegiatan. Waktu yang digunakan 45 menit. Semua harus aktif, harus menjaga kerahasiaan, dan mendengarkan teman. C. Mengarahkan kegiatan atau konsolidasi. Melakukan ice breaking ringan untuk membangun suasana nyaman dan memecahkan kebekuan. Misalnya, permainan tepuk semangat. Tahap peralihan atau transisi. Storming. Konselor atau BK atau guru BK menanyakan kalau ada siswa yang belum mengerti dan memberikan penjelasan. Norming. Konselor atau guru BK menyiapkan siswa untuk melakukan komitmen tentang kegiatan yang akan dilakukannya. Tahap inti. Eksplorasi masalah. 1. Menyajikan materi tentang 3 gaya belajar, yaitu visual, auditorik, dan kinestetik, dengan bahasa dan contoh yang mudah dipahami anak sekolah dasar. 2. Memberikan lembar kerja cek sederhana atau kuis singkat untuk membantu siswa mengidentifikasi gaya belajar dominan mereka. Dinamika kelompok. 1. Diskusi.
meminta beberapa siswa berbagi gaya belajar mereka dan bagaimana mereka biasanya belajar. 2. Demonstrasi. Mendemonstrasikan cara membuat mind mapping sederhana untuk merangkum satu topik pelajaran. Refleksi. Refleksi identifikasi. What happened? Apa yang terjadi? Refleksi analisis. So what? Apa maknanya? Refleksi generalisasi. What now? Apa yang akan dilakukan selanjutnya? Tahap pengakhiran. Menutup kegiatan dan tindak lanjut. 1. Meminta siswa menyimpulkan kembali hal-hal penting yang didapat hari ini. Misalnya, saya harus belajar sambil bergerak karena saya kinestetik. 2. Memberikan penguatan positif atas partisipasi aktif siswa. 3. Memberikan tindak lanjut, mencoba menerapkan teknik mind mapping dalam satu mata pelajaran di rumah. Penutup, mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan menutup kegiatan dengan doa dan salam. N. Evaluasi. Evaluasi proses. Indikator 1. Menilai keaktifan dan antusiasme siswa dalam kegiatan. 2. Menilai ketepatan alokasi waktu dan kesesuaian materi. Instrumen yang digunakan. 1. Observasi partisipasi siswa. 2. Catatan lapangan oleh guru BK. Evaluasi hasil. Indikator 1. Tingkat pemahaman siswa terhadap konsep gaya belajar. 2. Peningkatan motivasi dan komitmen siswa untuk mencoba teknik belajar baru. Instrumen yang digunakan. 1. Angket atau kuesioner sederhana. Seberapa setuju Anda akan mencoba mind mapping? 2. Ringkasan lisan siswa di akhir sesi. Demikian pemaparan saya tentang rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.